Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, panjang umur fi ta'atillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi ta'ati Rasulullah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, wa fi amalil istiqomah, dan selalu istiqomah dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Segala urusan anda dimudahkan oleh Allah, segala kesulitan anda diberikan jalan keluar dan solusi terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak anda dijadikan anak-anak yang soleh, solehah. Segala hajat anda dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah, wa ila hadratina al-mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini. Dalam kajian yang insya Allah jika nanti apa yang saya sampaikan Anda dengarkan, Anda amalkan, kemudian Anda praktekkan dengan niat lillahi ta'ala, maka luar biasa, orang yang mengamalkan amalan ini akan dipanjangkan umurnya oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dijauhkan dari bala, dari malapetaka, dimudahkan segala urusannya, diampuni segala dosanya, yaitu amalan yang berkaitan dengan amalan malam nisfu Sya'ban. Seperti apa amalannya para jamaah? Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan bagi para jamaah yang punya hajat khusus, bisa juga ditulis hajatnya di kolom komentar, agar banyak jamaah saya mengamini doa Anda, sehingga hajat atau doa Anda lekas dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah, tidak terasa ternyata sebentar lagi kita akan sampai pada malam yang sangat mulia, yaitu satu malam yang bernama malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya separuh, jadi Sya'ban itu ketika ada 30 hari, maka kita sudah mau sampai di pertengahan bulan, yaitu yang yang dinamakan malam nisfu Sya'ban. Yang malam nisfu Sya'ban itu sangat luar biasa para jamaah. Di dalam kitab ini dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, idza kana lailatun nisfi min Sya'bana nasakha al-mulku malikul mauti alaihi salatu wassalamu kullaman yamutu min Sya'bana ila Sya'ban. Wa inar rajula la yadhlumu wa yafjuru wa yunkihu an-niswana wa ya'risul ashjar wa qad nasakha ismuhu min ahya'i ila amwat wa ma min lailatin ba'da lailatin in qadari afdalu min lailatin min nisfi min Sya'ban. Intaha. Jadi yang namanya malam nisfu Sya'ban dalam kitab yang bernama Kitab Khazinatul Asrar ini termasuk malam yang sangat mulia. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Atha ibn Yasar bahwasanya apabila datang malam yang namanya malam nisfu Sya'ban, di sini dijelaskan nasakha al malikul mauti alaihi salatu wassalam kullaman yamutu, bahwasanya apabila datang malam nisfu Sya'ban maka malaikat maut diperintahkan oleh Allah untuk menghapus daftar nama orang yang akan mati di bulan Sya'ban hingga Sya'ban yang akan datang. Artinya pada malam ini tuh banyak kejadian yang sangat luar biasa. Bahkan saking mulianya malam nisfu Sya'ban para jamaah, dijelaskan di sini wa ma min lailatin ba'da lailatin in qadar afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban, bahwa tidak ada malam setelah yang namanya malam Lailatul Qadar kecuali malam nisfu Sya'ban. Jadi kita bisa memahami ada 2 malam dalam 1 tahun yang sangat mulia. Yang pertama malam Lailatul Qadar, dan tidak ada malam yang lebih mulia dari malam Lailatul Qadar kecuali 1 malam yang akan kita berjumpa dengannya, yaitu malam nisfu Sya'ban. Nah, maka di malam nisfu Sya'ban ini para jamaah kita harus benar-benar benar-benar menggunakan waktu momentum yang kita jumpai sekali dalam 1 tahun ini untuk apa? Untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan bismillahirrahmanirrahim, thumma i'lam anna amrallahu ta'ala la yubaddala wa la yughayyira ba'da ibrazihi lil malaika alaihi salatu wassalam bi khalafihi qabla ibrazihi wa huwa fi lawhi fa innallaha ta'ala yamhu minhum ma yasha wa yub'atsu man yasha wa qad ruwiyat athara wahidu ahadiyatu tafidu anna yaqdillahu ta'ala fi tilkal lailati al mubarakati kullu ajalin wa amalin wa rizkin illa misliha. Jadi pada malam nisfu Sya'ban itu Allah akan menetapkan bagaimana nanti kematian seseorang, rizki seseorang, illa misliha. Dan pada malam nisfu Sya'ban juga para jamaah di sini dijelaskan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah. Ya Allah, di malam nisfu Sya'ban kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghfiru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa orang-orang mukmin. Ya Allah, kita orang mukmin ya yang selama ini banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kekhilafan, kadang sholat malas, suka meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam nisfu Sya'ban ini Allah akan mengampuni segala dosa kita. Kecuali di sini dijelaskan illa likahinin. Jadi pada malam nisfu Sya'ban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban mengampuni dosa semua orang mukmin kecuali dukun, tukang sihir, atau sahirin, atau orang yang bertikai, atau pecandu, minuman-minuman yang memabukkan, minuman keras. Dan Allah juga tidak akan mengampuni anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, ini penting. Jadi di malam nisfu Sya'ban Allah akan mengampuni semua dosa kita kecuali tadi yang saya sebutkan. Makanya jangan sampai kita sebagai anak ini menyakiti hati orang tua. Karena orang yang menyakiti hati orang tua di sini, meskipun di malam nisfu Sya'ban ini Allah tidak akan mengampuni kecuali anak tersebut meminta maaf kepada orang tuanya. Kemudian karena di malam nisfu Sya'ban ini para jamaah banyak hal-hal yang sangat luar biasa yang terjadi, wa yusannu ihya'u hadhihi lailah, maka disunahkan
kita sebagai orang mukmin yang ingin panjang umur, rizkinya lancar, dijauhkan dari segala malapetaka, wa yuhsanu ihya'u hadhil lailah. Kita disunahkan untuk menghidupi malam nisfu Sa'ban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahyal layalil khamisa wajabat lahu al jannah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menghidupkan 5 malam ini, wajabat lahul jannah, maka dia wajib masuk surga. Salah satu malam yang dihidupkan kita sebagai seorang muslim, maksudnya menghidupkan malam ini adalah dengan melakukan ibadah, melakukan taqarrub kepada Allah, maka wajabat lahul jannah, maka orang tersebut yang menghidupkan malam itu akan wajib masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah malam nisfu Sa'ban. Nah, maka bagaimana cara menghidupkan atau apa yang bisa kita lakukan? Amalan apa yang bisa kita kerjakan di malam nisfu Sa'ban para jamaah agar dosa-dosa kita diampuni, hidup kita diberkahi, segala urusan kita dimudahkan, dijauhkan dari segala malapetaka. Yang pertama, amalan malam nisfu Sa'ban yang bisa kita kerjakan yaitu melaksanakan sholat sunnah nisfu Sa'ban. Nah, sholat sunnah ini bisa dikerjakan setelah selesai sholat maghrib. Jadi malam nisfu Sa'ban itu besok tanggal 24 Februari 2024, hari Sabtu Legi, malam Ahad Pahing, malam Ahad besok. Ya, habis maghrib Anda sholat 2 rakaat dengan niat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata nisfi Sa'ban rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah nisfu Sa'ban 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu 2 rakaat. Rakaat pertama Anda membaca Al-Fatihah, bisa setelah Al-Fatihah bisa membaca surat Al-Ikhlas. Rakaat kedua sama, setelah Anda membaca surat Al-Fatihah, Anda bisa membaca surat Al-Ikhlas atau surat lainnya. Nah, kemudian setelah selesai sholat 2 rakaat tadi, kemudian Anda duduk masih menghadap kiblat, Anda membaca Yasin 3 kali. Ya, ingat-ingat Anda membaca Yasin 3 kali. Yang pertama, untuk bacaan Yasin yang pertama, sebelum Anda membaca, Anda niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat membaca surat Yasin. Dengan keberkahan surat Yasin, semoga saya diberikan panjang umur, sehat walafiat. Pokoknya niat untuk panjang umur. Kemudian membaca surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sampai selesai 1 kali. Nah, untuk kedua, ya, membaca Yasin kedua, Anda niat membaca Yasin nolak bala. Jadi sebelum Anda membaca Yasin yang kedua, Anda niat Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat membaca surat Yasin. Semoga dengan keberkahan surat Yasin ini saya dijauhkan dari segala malapetaka, dari segala bencana, dari segala hal yang gak baik, dijauhkan dari hutang, dijauhkan dari ditipu, dijauhkan dari kefakiran, dijauhkan dari pokoknya yang gak baik-baik, nolak bala. Kemudian baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sampai selesai. Kemudian selesai membaca surat Yasin yang kedua, Anda niat lagi untuk membaca surat Yasin yang ketiga. Niatnya untuk apa? Untuk kejembaran rizki. Jadi sebelum Anda membaca surat Yasin yang ketiga, Anda niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, saya niat membaca surat Yasin. Semoga dengan keberkahan surat Yasin ini Engkau menjembarkan rizki saya, memperbanyak rizki saya, membuka segala pintu rizki bagi saya, ya Allah. Datangkan rizki, jika rizki saya di bumi keluarkanlah, jika rizki saya di langit turunkanlah, jika rizki saya jauh dekatkanlah. Intinya minta rizki yang banyak, ya Allah. Saya jualannya lari, usahanya maju. Kemudian membaca surat Yasin yang ketiga. Nah, Bismillahirrahmanirrahim.
Yasin wal Qur'anil Hakim sampai selesai. Kemudian setelah Anda selesai membaca Yasin 3 kali, Anda membaca doa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu 'alaika ya dzal jalali wal ikram ya dzat tawli wal in'am la ilaha illa anta dhahral lajin wa jaral mustajirin wa ma'manal khaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman aw muqattaran alayya fi rizki famhullahumma fi ummil kitabi syaqawati wa hirmani waqtitarar rizki waktubni indaka sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairati fa innaka qulta wa qawlukal haq fi kitabikal munzali ala lisani nabiyyikal mursali yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu sudah 2 ya. Ada amalan yang bisa Anda amalkan di malam nisfu Sya'ban. Pertama, sholat sunnah 2 rakaat. Itu sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah Anda membaca Yasin 3 kali. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa Anda lakukan di malam nisfu Sya'ban ini, yaitu ada keterangan dalam kitab Nushatul Majalis wa Muntahabun Nafais pada halaman 196 dijelaskan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla lailatan nisfi min Sya'ban isnatai asyrata raka'atan yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatul Kitab marrah wa qul huwallahu ahad asra marrah muhiyat anhu sayyi'atuhu wa burika lahu fi umrihi. Nah, ini ada amalan lagi. Ini bisa Anda amalkan setelah sholat Isya atau setelah pertengahan malam, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man shalla lailatan nisfi min Sya'ban isnata asyrata, kita disuruh sholat sunnah nisfu Sya'ban 12 rakaat. Ingat, 12 rakaat, 6 kali salam, 6 kali salam. Setiap rakaat setelah membaca Fatihah, membaca surat Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas 10 kali. Nah, kalau Anda mau mengamalkan sholat ini, ya semampu Anda mau mengamalkan yang mana? Jadi Anda mau sholat 2 rakaat 6 kali salam pada malam nisfu Sya'ban, apa yang akan terjadi? Apa fadilahnya? Muhiyat anhu sayyi'atuhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala kesalahan Anda. Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan segala khilafan Anda. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala dosa kita. Yang pernah saya jelaskan bahwa orang yang rezekinya seret, hutangnya banyak, ini kan bisa saja disebabkan karena dosa yang menumpuk. Karena az-dzunub mahjubun minar rizki. Yang namanya dosa itu menjadi hijab, menjadi penghalang dari rizki datang kepada
seseorang. Maka agar rezeki kita lancar, salah satu jalan yang harus kita tempuh adalah bagaimana kita membersihkan dosa yang ada dalam diri kita dulu, yang selama ini menutupi pintu-pintu rezeki kita, menjadi hijab dari rezekinya Allah datang kepada kita. Nah, untuk bagaimana mumpung kesempatan, mumpung kita menjumpai malam nisfu Sya'ban, yang salah satu amalannya orang yang sholat 12 rakaat 6 kali salam. Dalam setiap rakaatnya setelah membaca Al-Fatihah, membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, muhiyaz anhu sayyi'atuhu, maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut sehingga dosa-dosa yang selama ini menjadi hijab penghalang dari rizki yang datang kepada kita akan Allah hilangkan sehingga rizki akan lancar. Kemudian wa burika lahu fi umrihi, Allah juga akan apa? Akan memberkahi umur seseorang. Subhanallah. Ketika Allah sudah memberkahi umur seseorang, yang namanya barokah, ziyadatul khair. Gak mungkin orang itu akan hidupnya sengsara. Gak mungkin rizkinya akan susah. Gak mungkin rizkinya akan seret. Gak mungkin hutangnya akan banyak. Gak mungkin ekonominya akan susah kalau orang itu mengamalkan amalan ini. Ini langsung wanti-wantinya, ya, iklannya dari Rasulullah SAW. Wa burikalahu fi umrihi, orang yang mengamalkan amalan ini di bulan Sya'ban, maka muhiyaz anhu sayyi'atuhu wa burikalahu fi umrihi. Silahkan diamalkan para jamaah, mumpung kita menjumpai yang namanya malam nisfu Sya'ban. Kemudian summa inna lailatan nisfa min Sya'bana asma'u kathiratun. Jadi yang namanya malam nisfu Sya'ban itu namanya banyak. Wa kathiratul asma'i tadullu ala syarafil musamma. Kenapa malam nisfu Sya'ban itu mempunyai nama yang banyak? Karena apa? Tadullu ala syarafil musamma. Karena malam nisfu Sya'ban itu sangat mulia. Di antara nama yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban, dalam kitab Tuhfah beliau menyebutkan satu persatu. Ya. Ada beberapa nama yang beliau disebutkan dalam kitab Tuhfah, nama-nama yang berkaitan dengan yang namanya malam nisfu Sya'ban. Fama dzakarahu min asma'iha al-lailatul mubarakah. Malam nisfu Sya'ban dinamakan Lailatul Mubarakah, yaitu malam yang penuh keberkahan. Maka walailatul biro'ah, yaitu malam selain malam yang penuh berkah para jamaah, kemudian dinamakan juga malam pembebasan. Ya, kita dibebaskan dari segala dosa kita insyaallah di malam nisfu Sya'ban ini. Di malam nisfu Sya'ban, karena kita mau mengamalkan tadi Yasin, sholat sunnah, kita akan mendapatkan keberkahan dari malam nisfu Sya'ban. Kemudian wailatul qismati wa taqdir, ya Allah. Kemudian malam nisfu Sya'ban juga diberikan nama malam pembagian dan penentuan. Jadi di malam nisfu Sya'ban ini kita akan dibagikan takdir kita, akan ditentukan nasib kita. Maka perbanyak di malam nisfu Sya'ban selain amalan tadi itu membaca istighfar, membaca sholawat. Agar apa? Takdir yang akan Allah tentukan kepada kita itu adalah takdir yang baik-baik. Nasib yang akan Allah tentukan juga nasib yang baik-baik. Walailatul ijabah, dan malam nisfu Sya'ban adalah malam yang penuh dengan ijabah. Orang yang berdoa la turaddu, bahkan kata Allah, orang yang berdoa di malam nisfu Sya'ban ini doanya tidak akan ditolak. Nah, ini luar biasa. Jadi mumpung kita menjumpai malam yang penuh barokah, mumpung kita menjumpai malam pembebasan, mumpung kita menjumpai malam di mana kita ditentukan takdir kita, mumpung kita menjumpai malam ijabah, malam nisfu Sya'ban, jangan sampai disia-siakan. Pokoknya syukur-syukur dari maghrib misalnya ya, syukur-syukur sampai subuh kita mampu mengisi malam nisfu Sya'ban ini dengan amalan-amal kebaikan, sholawat, zikir, membaca Quran, membaca sholawat. Jangan kita gunakan untuk berleha-leha apalagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga dengan melakukan amalan ini sesuai yang disampaikan dalam kitab ini, Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah jembarkan rezeki kita, Allah jauhkan kita dari bala, dari malapetaka, dan segala dosa kita diampuni, segala doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.